Good morning, everyone. Selamat pagi semuanya. Today, I'm going to deliver my explanation about one kind of reading technique that called SQ3R. Hari ini saya akan menyampaikan penjelasan saya tentang salah satu teknik membaca yang biasa disebut SQ3R. SQ3R was developed by Francis P. Robinson in Ohio University. SQ3R dikembangkan oleh Francis P. Robinson di Universitas Ohio. SQ3R is practical reading technique. SQ3R adalah teknik membaca yang praktis. It means it must be tried not only for theory. Artinya, teknik ini harus dicoba, tidak hanya untuk teori saja. SQ3R is acronyms of survey, question, read, recite, and review. SQ3R adalah akronim dari survei, question atau pertanyaan, read atau membaca, recite atau mengulang, dan review atau meninjau ulang. It is systematic method that consists of steps. Ini adalah langkah metode yang sistematis yang terdiri dari beberapa langkah. Before we do this technique, we should prepare pen and paper. Sebelum kita melakukan teknik ini, kita harus menyiapkan pulpen dan kertas. First step is survey. Langkah pertama adalah survei. In this step, we should check the text that will be read. Pada langkah ini, kita harus memeriksa teks yang akan kita baca. We could use skimming and scanning Kita dapat menggunakan skimming dan scanning. because the goal of this step is knowing the main ideas of the text and the keyword. Karena tujuan dari langkah ini adalah mengetahui ide pokok dan kata kunci. We could write the main idea on a paper and underline the keywords. Kita dapat menulis ide pokok pada kertas dan menggarisbawahi kata kunci. Next, we go to the second step, question. Selanjutnya, kita menuju ke langkah kedua, yaitu pertanyaan. After knowing the main idea and the keywords, we should make question about the text. Setelah kita mengetahui ide pokok dan kata kunci, kita harus menyusun pertanyaan. The questions that we make is construct based on the main idea and the keywords. Pertanyaan yang kita buat disusun berdasarkan ide pokok dan kata kunci. For example, we found the word learning in the text, so we could make question like, what is learning? Sebagai contoh, kita menemukan kata learning atau belajar di dalam teks tersebut. Jadi, kita harus membuat pertanyaan seperti what is learning atau apa itu belajar. The questions should be written on the paper. Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus ditulis di atas kertas. Then, we move to the next step, read. Selanjutnya, kita menuju ke langkah berikutnya, yaitu membaca. In this step, we must read the text in order to get the answer of our question that we made before. Pada langkah ini, kita harus membaca teks tersebut dengan tujuan untuk memperoleh jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah kita buat sebelumnya. Read the text carefully. Baca teks dengan seksama. What we do in this step is called active reading. Apa yang kita lakukan pada langkah ini disebut membaca aktif. We also can write the answer on the paper. Kita juga dapat menulis jawaban pada selembar kertas. After we have got the answer, we should recite it. Setelah kita memperoleh jawaban, kita harus mengulangnya. We must read the answer loudly and remember the answer. Kita harus membaca jawaban-jawaban tersebut dengan keras dan mengingat jawaban-jawaban tersebut. The answer that we have found in this
core of the text. Jawaban yang kita peroleh dari langkah ini adalah inti dari teks tersebut. The last step is review. Langkah terakhir adalah meninjau ulang. We must review the answer that we have found. Kita harus meninjau ulang jawaban-jawaban yang telah kita temukan. If there is weird answer, we should read the text again to get the best answer. Jika terdapat jawaban yang aneh, kita harus membaca ulang teks tersebut untuk mendapatkan jawaban yang paling baik. I think it is an effective method to learn better. Saya kira teknik ini adalah teknik yang efektif untuk belajar lebih baik. Because this method leads us to understand the text that we read. Karena teknik ini mengarahkan kita untuk memahami teks yang kita baca. I think that's all for my explanation. Thanks for your attention and thanks for watching. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah melihat dan menonton.